Assalamualaikum sahabat. Kajian Islami kembali menyajikan informasi Islami kepada kalian. Semoga ini bisa menjadi renungan kita semua untuk terus meningkatkan ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Silakan besarkan volume Anda dan selamat menonton. Di antara tanda-tanda datangnya hari kiamat adalah keluarnya suatu kaum Ya'juj dan Ma'juj. Ya'juj dan Ma'juj adalah dua suku yang akan muncul pada akhir zaman. Mereka dikisahkan memiliki kekuatan sebagai perusak dan penghancur kehidupan di muka bumi. Dan mereka akan berperang melawan Nabi Isa alaihissalam beserta pasukannya di Bukit Tursina. Kemunculan suku ini merupakan salah satu tanda besar kiamat menurut keyakinan umat Islam. Menurut para ulama, Ya'juj dan Ma'juj memiliki arti mengering dan mengeras secara natural. Dan ketika mereka datang dengan cepat serta tergesa-gesa, membuat keadaan goncang. Kemudian tidak ada orang yang sanggup menghadapi mereka, maka harus lari dari mereka. Sifat mereka dikatakan sangat keras, kasar, biadab, sombong, memperkosa korbannya, dan mereka tidak menyukai umat atau bangsa selain mereka sendiri. Kesombongan mereka digambarkan dalam sebuah hadis Nabi Muhammad SAW. Ketika mereka telah berhasil membunuh seluruh penduduk bumi, maka mereka melemparkan anak panah dan tombak ke atas awan. Kemudian mereka beranggapan bahwa mereka telah berhasil membunuh penduduk langit atau para malaikat, karena anak panah dan tombak mereka kembali dengan berlumuran darah. Walaupun mereka dari jenis manusia, namun mereka memiliki sifat khas yang berbeda dari manusia pada umumnya. Ciri utama mereka adalah perusak dan jumlah mereka yang sangat besar, sehingga ketika mereka turun dari gunung seakan-akan seperti air bah yang mengalir, tidak pandai berbicara dan tidak fasih, bermata kecil atau sipit, berhidung kecil, lebar mukanya, merah warna kulitnya, seakan-akan wajahnya seperti perisai. Dalam surah Al-Kahf, bahwa Raja Zulkarnain dalam sebuah perjalanannya sampai di suatu tempat di antara dua gunung. Dia menemukan suatu kaum yang tidak dikenali bahasanya. Kaum itu mengadukan kepadanya bahwa ada bahaya mengancam mereka, yaitu dari Ya'juj dan Ma'juj. Dan mereka meminta untuk membangun tembok yang dapat melindungi mereka dari kejahatan Ya'juj dan Ma'juj. Kemudian Raja Zulkarnain memenuhi permintaan mereka. Menurut Al-Quran, Ya'juj dan Ma'juj diisolasi di antara dua gunung oleh pasukan Zulkarnain beserta kaum yang terpencil yang meminta bantuan kepadanya. Mereka meminta Zulkarnain untuk membuat dinding pembatas agar kedua suku tersebut tidak keluar dan membuat kekacauan kembali. Namun pada akhirnya mereka akan berhasil keluar dari dinding pembatas itu. Ketika pada masanya suku Ya'juj dan Ma'juj
akan berhasil menghancurkan dinding besi pembatas yang telah dibangun oleh Zulkarnain. Mereka akan turun dari pegunungan dengan cepat dan tergesa-gesa. Mereka sudah tidak sabar untuk membuat kerusakan di muka bumi. Disebutkan pula bahwa mereka orang-orang yang cepat dalam berjalan guna membuat kerusakan. Ketika mereka berhasil mencapai Danau Tabriyah Palestina, mereka akan meminum sampai habis air danau tersebut karena banyaknya populasi mereka. Sehingga orang terakhir yang berhasil mencapai danau itu akan berkata, "Sungguh dahulu di sini masih ada airnya." Dalam hadis An-Nawas bin Sam'an disebutkan bahwa Allah memberitahukan kepada Isa akan keluarnya Ya'juj dan Ma'juj yang tidak ada seorang pun mampu memerangi mereka. Dan Allah memerintahkan Isa untuk menjauhkan kaum mukminin dari jalan yang ditempuh Ya'juj dan Ma'juj. Seraya berfirman, "Kumpulkan hamba-hambaku ke gunung At-Tur." Pada akhirnya mereka tewas setelah Isa memohon pertolongan kepada Allah melalui ulat-ulat yang menyerang semua leher kedua suku tersebut. Demikian pembahasan kami kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.